ada karakteristik tertentu yang kemudian menjadi signature khas seorang Dee Lestari ketika berkarya gitu. Biasanya kalau ada karya tulisnya, ada bukunya, ada albumnya atau ada lagunya. Nah, nanti tinggal tunggu ada filmnya enggak gitu kan. Nah, tapi saya selalu bilang kalau film itu memang bergantung adakah pihak lain yang tertarik untuk mengadaptasi, karena itu bukan sesuatu, kecuali kalau saya memproduksi sendiri ya. Jadi itu bukan sesuatu yang diupayakan oleh saya, tapi biasanya oleh pihak lain gitu. Nah, Pak Anggoro, strategi yang dilakukan oleh seorang Dee Lestari ini sebenarnya ini tidak hanya untuk surviving aja ya, tapi juga bisa menginspirasi para penulis lain. Karena ekspansinya beliaunya itu kemana-mana. Ekspansi dalam arti bisnis loh ya. Dalam artian begini, kalau ada pihak lain yang bikin film, syukur-syukur saya doakan Mbak Dewi itu terus daftarin, diaplikasikan di lain. Mungkin saya boleh tambahkan, ini satu hal yang selalu saya lakukan setiap kali selesai menulis, saya selalu mencatatkan hak ciptanya. Jadi untuk semua manuskrip saya itu nomor 1 setelah selesai saya langsung catatkan gitu. Dan jika memang sekarang ya, apalagi setelah filosofi kopi nih, saya juga baru belajar itu kan setelah filosofi kopi ya. Jadi setelah itu ketika saya melihat ada potensi brand, potensi merek ataupun ada produk yang bisa dihasilkan dari ide cerita saya, itu biasanya saya juga daftarkan mereknya gitu. Kayak misalnya Aroma Karsa, itu saya sudah tahu ini pasti akan ada potensi bisa dibikin parfum nih gitu kan. Jadi otomatis saya mendaftarkan mereknya gitu, supaya mengamankan aja sih. Baik, nih kita ada juga pertanyaan dari warganet nih, dari netizen nih, dari @Teddy Tirta. Kalau saya bangun kedai kopi terinspirasi nih sama filosofi kopi, apa yang boleh dan nggak boleh saya lakukan? Tentu yang paling yang paling krusial adalah namanya ya, karena kalau filosofi kopi itu kan melekat dengan cerita saya gitu ya. Jadi perlu dicek dulu apakah nama itu masih available atau enggak, dan apakah saya sebagai kreatornya gitu perlu tahu atau tidak. Jadi biasanya kadang-kadang ada yang meminta izin juga. Bukan kedai kopi aja sih, misalnya nih ada saya pernah dapat juga mahasiswa mau bikin film pendek berdasarkan cerita saya. Saya selalu tanya, kebutuhannya untuk apa? Kalau komersial, kita harus bikin kontrak adaptasi. Tapi kalau misalnya ini hanya untuk tugas semata-mata buat pendidikan dan tidak ada komersialisasi di situ, tidak apa-apa. Dan terima kasih sudah menanyakan, please cantumkan saja bahwa karya ini berdasarkan cerita pendek. Tulisannya Dee Lestari gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang boleh, ya kalau kamu terinspirasi oleh semangatnya filosofi kopi, ya silahkan ya kan. Tapi jika sudah mengambil elemen-elemen dari filosofi kopi, misalnya Ben dan Jody atau Kopi Tiwus atau apa yang ada di dalam semestanya gitu, saya rasa yang perlu kamu lakukan adalah mengecek dulu apakah nama-nama tersebut aman untuk digunakan, dan ya ini sebagai moral ya, tanya kepada kreatornya gitu, karena kadang-kadang we never know until we ask ya. Ada yang misalnya silahkan dipakai gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada sebaiknya ada perjanjian tertentu, ya itu juga harus kita hargai, karena bagaimanapun beliau kan yang sumbernya gitu ya. Dari filosofi kopi ini turunan-turunannya tuh apa sih sebenarnya? Wah, kalau filosofi kopi, pertama kan filmnya dulu ya. Setelah dari film itu ada beberapa jenis media audiovisual lainnya seperti web series dan sebagainya. Tapi lalu kemudian setting dari filmnya itu sendiri akhirnya menjadi kedai. Dan itu menjadi kedai filosofi kopi pertama di Melawai tepatnya. Jadi tempat syutingnya kemudian sekarang menjadi kedai kopi betulan. Dan sekarang sudah ada beberapa cabang. Keren. Ada di Solo, dan juga ada kayak kedai kopi kelilingnya ya, pakai van gitu, filosofi kopi yang bisa keliling juga ada gitu. Dan ada merchandise, aparel, barang sandang, kemudian juga pernah sampai ada sepeda. Ya, pernah ada sepeda filosofi kopi. Pernah nyangka nggak dari sebuah karya ini? Wow, ternyata bisa di leverage sebanyak ini.
Dan kemarin saya baru saja dengan manajemen talenta nasional, saya pergi ke Okayama. Di Okayama itu ada pemutaran film filosofi kopi dan ada barista 2 orang yang bilang gara-gara filosofi kopi gitu. Bahkan mereka merayakan anniversary filosofi kopi di kedai mereka. Oh my God. Karena merasa terinspirasi sekali, merasa bahwa jalan hidup kita kok mirip kayak Ben dan Jody. Merinding deh. Nah ini kayak tadi Mas Teddy bilang ya, menurut saya mereka terinspirasi, tapi mereka tidak mengambil nama, tidak mengambil apa, tapi mereka ikut merayakan aja. Gitu. Jadi mereka putar film-film filosofi kopi di kedai mereka. Soalnya relate banget ya. Merasa relate. Nah menurut saya kalau sampai seperti itu sih no problem at all gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa saling dukung, saling support gitu. Cuma kalau memakai nama, mulai memakai karakter, nah itu urusannya berbeda tuh. Gitu. Keren nih, Pak Anggoro ini kan pernah juga nih di forum internasional ya, Mbak Di juga mendorong pemerintah segera mengatasi masalah pembajakan. Nah, respons dari Pak Anggoro sendiri. Sebetulnya kami saya pribadi dari pemerintah itu mendukung sekali, apalagi Bu Dia sudah bicara di Doha ya Bu ya, di Doha tentang siapapun namanya pembajakan dan sebagainya. Artinya inilah PR kita bersama, lebih baik disisir kembali dari sisi regulasinya, ditambahkan mana yang belum diatur, termasuk dalam arti kemajuan teknologi informasi, seperti nanti kalau pembajakannya di sini seperti apa kita solusinya, seperti apa kita penyelesaian dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi memang harus diupayakan seperti itu. Ya terima kasih sama Bu Dewi Lestari ini, Mbak Dewi Lestari sudah fight, menurut saya sudah tahu beliaunya fight sejak dulu bagaimana menyelesaikan di Tokopedia di mana. Jadi untuk memastikan Pak Anggoro ini supaya kreator ini tuh berkuasa atas hak ekonominya gimana? Lah, kalau bagaimana kreator berkuasa, kembali kreator tidak semuanya tahu regulasi, tapi ini fungsi kita semua untuk mengedukasi supaya mereka itu punya bargaining position yang kuat. Kalau Mbak Dewi saya sudah nggak menyaksikan, beliau posisinya kuat. Buktinya kalau saya bilang bukan diadaptasi, ya diaplikasikan di merek di mana-mana sudah banyak sekali. Saya boleh pinjam contoh lain seperti Laskar Pelangi dan sebagainya, itu kan berawal dari novel atau cerpen apapun namanya, sehingga kan akan menguat ekosistemnya di mana-mana, baik itu di habitat merek, habitat kita bakal nanti di habitat desain industri dan sebagainya. Saat ini udah ada belum sih Pak sistemnya? Kalau sistemnya yang sudah ada, yang sedang dibangun lagu dan musik. Lah ini yang literasi ini kan hal yang baru. Permenkumnya baru keluar kemarin 2004. Baik. Tapi regulasinya udah ada. Regulasi sudah ada. Sistem deteksi betul, dan trackingnya. Betul. Artinya sudah ada kemajuan lah ya Mbak Dewi ya. Ya, mudah-mudahan sudah ada regulasinya. Ya, minimal kan. Jadi kita tahu bahwa ternyata yang versi digital pun kita punya hak di sana gitu ya. Dan itu bisa menjadi dasar untuk kemudian misalnya ada pelanggaran atau apapun bisa kita lebih mudah. Bisa menutup akses kalau saya. Oke. Ini next karyanya kapan lagi nih? Ada bocoran nggak? Boleh lo promo di sini loh. Aduh, terima kasih. Jadi tahun 2026 saya cukup banyak sih Mbak Dian. Saya kepengen balik nyanyi lagi sebetulnya Pak. Jadi lagi mau bikin album solo. Lalu juga ada satu buku non-fiksi yang sifatnya mungkin lebih ke memoir. Dan ada buku puisi. Saya belum pernah bikin buku puisi sebelumnya. Lalu di paruh kedua 2026 rencananya sequel dari Aroma Karsa. Wow, saya umumkan di sini loh. Pertama kali ya di sini ya. Wow. Jangan lupa, kamu keren kalau kamu beli originalnya di platform yang resmi, please ya. Please. Pak Anggoro ada closing statement mungkin? Kalau saya closing statementnya hanya ini semangat untuk menambah atau merevisi lah aturan-aturan yang memang belum bisa diakomodir dengan perkembangan teknologi informasi. Artinya begini, kita harus melakukan revisi, tapi stakeholder
penulisnya, penyanyinya harus ikut ke dalam situ. Sehingga kita tahu persis belanja masalah apa yang akan kita dapat. Baik, terima kasih Oke. Pak Anggoro, makasih banget. Sama-sama. Makasih Mbak Di. Mbak Dian, makasih Sama-sama, Pak Anggoro ya. sami-sami. Terima Semoga kasih. ini very insightful dan makin mengedukasi juga teman-teman di luar sana, apalagi Anda yang penulis. Dengan adanya tantangan kita bisa mendengar sendiri bahwa jangan takut untuk terus berkarya. Yes. Karya bukan cuma tulisan tapi juga ekosistem. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.